Baik, sebentar ya. Udah nampak semua? Oke. Baik, langsung saja Bang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar di minggu kedua puasa kita ini? Bagi yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasanya. Semoga tetap full sampai ke depannya. Kalaupun ada bolong-bolong nanti diganti. Nah, baik. Sebelumnya Bang mau minta maaf nih karena 2 minggu terakhir kita nggak bisa masuk. Ada beberapa gangguan teknis ya. Laptop Abang kemarin rusak, jadi belum sempat ya install ulang dan semacamnya gitu. Jadi baru bisa hari inilah kita mulai lagi. Oke, baik. Langsung saja untuk yang pertama itu Abang mau jelasin ulang kenapa kita belajar Lab SIS ini pakai Oracle Virtual Machine, VirtualBox. Nah, sebelumnya Abang mau jelasin dulu apa sih ini VirtualBox. Nah, VirtualBox ini adalah salah satu software yang memungkinkan kita untuk mempunyai apa ya? Mempunyai dua operating system dalam satu komputer yang sama. Jadi, kedua operating system ini berbeda gitu. Istilahnya satu bisa kita dijadikan bahan eksperimen lah gitu. Nah, di sini kita pakai VirtualBox-nya kita tanam pakai Ubuntu. Kalian semua kemarin kan udah dengar juga udah make Ubuntu kan, udah install ulang Ubuntu, udah diajari juga beberapa hal sama Bu Fanin juga. Eh Sebelumnya Bang juga mau jelasin nih kenapa kita pakai Ubuntu di operating system untuk lab SIS ini. Karena sepemahaman Abang dan orang-orang lainnya Ubuntu itu kan operating system yang open source. Dia otomatis gratis, juga dia lebih stabil juga kayak misalnya kalau misalnya apa namanya Windows keamanannya kurang terjamin, jadi harus dipasangi antivirus, sedangkan di Ubuntu ini sepertinya nggak harus dipasangi antivirus, juga udah aman karena dia menggunakan root yaitu super user. Nah, super usernya ini yang memegang kendali penuh atas sistem yang ada di dalamnya. Jadi meminimalisir lah adanya kesalahan atau error atau juga virus-virus yang masuk gitu. Itu sih alasan kita pakai Ubuntu. Juga ini sistemnya ringan, jadi di laptop spek rendah pun maupun spek tinggi dia masih bisa support kok. Nah, kalau misalnya Windows ya, kan mungkin ada beberapa laptop yang speknya rendah nggak support untuk apa namanya Windows 10 gitu misalnya. Juga ada beberapa misalnya kita mau install beberapa software nih, misalnya di beberapa software itu Windows nggak bisa masuk gitu. Jadi software-software yang nanti bakal kita install kemungkinan nggak bisa jalan di Windows gitu. Jadi kita pakai di Ubuntu karena dia bersifat open open source. Oke, langsung saja. Sini Abang mau bahas tentang eh, kelola user ya. Kelola user. Jadi nanti itu kita belajar gimana kita masukkan user ke dalam grup. Oh enggak, pertama kita belajar gimana eh, kita buat user. Nah, setelah kita buat user ini, gimana kita ngelola user tersebut di dalam grup yang akan kita masukkan ke user. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa user yang tingkat aksesnya paling tinggi itu adalah root, yaitu super user. Nah, kita juga bisa buat user-user yang udah kita tambahkan tadi menjadi super user. Ya, menjadi root juga. Gitu. Oke, langsung saja kita praktikkan. Pertama, Bang mau nambahkan user baru. Sebut aja usernya Lila.
Nah, kan seperti yang bilang tadi, hanya root yang boleh nambahkan user dan group untuk dimasukkan ke dalam sistem. Nah, untuk masuk ke dalam sistemnya, kita pakai perintah sudo super user ini apa namanya? Jadi dia menjalankan perintah dari root tadi gitu. Kita masukkan password untuk rootnya. Oke, sudah ditambahkan user Lila. Di sini kita masukkan passwordnya untuk si user Lila ini. Kita buat aja seperti namanya biar nggak lupa ya. Enter new Unix password Lila. Di type Lila juga. Oke, Lila. Ini kosongkan juga nggak masalah. Kosongkan juga. Oke, is the information correct? Tekan yes. Dan jadilah sudah ada user baru yang kita tambahkan, yaitu Lila. Kalau mau ngecek apakah user tersebut sudah ditambahkan, bisa kita gunakan perintah get Nah, di bawah itu kita udah menemukan bahwasanya si user Lila ini sudah ditambahkan. Gitu. Nah, selanjutnya Bang mau nambahkan satu lagi nih user. Jadi dia nampak nanti setelah dia dimasukkan ke grup itu gimana sih gitu, tampilannya. Oke, untuk kita tambahkan user baru, add user, sorry. Lila 2. Nah, kita masukkan passwordnya Lila 2 biar nggak lupa, kita samakan dengan name. Ini sebagai contoh aja ya, bukan berarti kalian harus samakan juga password dengan nama usernya. Maksudnya biar nggak lupa aja abang nanti kalau misalnya si Lila 2 ini passwordnya ini gitu. Oke, kita kosongkan, kita kosongkan, kita kosongkan, kita kosongkan. Is the information correct? Yes. Oke, di sini kita sudah punya dua user yang belum ada grupnya ya. Oke, selanjutnya kita mau buat grup nih. Jadi nanti di grup itu kita tambahkan dua user tadi, si Lila sama Lila 2 gitu. Untuk cara masukkan mereka adalah dengan sudo add group, nama grupnya. Kita buat nama grupnya keluarga Lila. Karena isinya lila-lila semua. Iya. Oke, nggak lucu. Lanjut. Dah, dan grupnya sudah dibuat. Nah, gimana sih caranya kita masukkan kedua lila ini tadi ke dalam grupnya? Gitu. Kan tadi udah ada user lila sama lila 2. Nah, cara masukkan mereka dua adalah dengan add user lila ke grup keluarga lila. Oh, sorry, belum ada sudonya. Sudo add user lila keluarga lila. Oke. Selanjutnya kita masukkan lagi si lila 2-nya. Sudo add user lila 2 keluarga lila. Nah, oke. Untuk ngecek apakah kedua user ini sudah dimasukkan ke grup keluarga lila dengan perintah get group. Nah, disitu sudah nampak ya yang paling bawah keluarga lila. Dia punya user lila dan lila 2 gitu. Nah, abang juga mau ngasih tahu nih gimana caranya sih yang abang bilang tadi, ada user yang bisa dibikin aksesnya menjadi root. Jadi user tersebut mempunyai akses root. Nah, untuk itu
kita buat user baru untuk kita buat menjadi root juga ya. Kita buat user baru, sudo add user contoh root, buat root, enter new Unix password, contoh root juga. Yes. Oke, di sini kita punya user baru lagi yang namanya contoh root. Di sini abang mau buat dia seperti super user, nah atau root. Oke, caranya gimana? Kita masukkannya perintah sudo usermod add ke grup yang namanya sudo dengan nama user contoh root. Nah, jadi maksud dari komennya ini adalah masukkan atau modifikasi user min ag itu maksudnya add ke dalam grup yang namanya sudo. Nah, di grup sudo ini punya hak akses sebagai root gitu. Add ke grup sudo nama usernya yang terakhir, contoh root. Jadi modifikasi user dengan memasukkan ke grup sudo si contoh root gitu. Gitulah apa ya, cara baca komennya. Nah, di sini sudah kita buat si contoh root jadi menjadi sebagai akses root. Nah, gimana tesnya? Kita tes saja ya. Apakah dia bisa untuk membuat user baru atau tidak? Oke, di sini sudah kita masuk sebagai contoh root. Nah, abang mau buktikan nih, apakah benar si contoh root tadi ini sudah menjadi super user atau root. Kita tes aja lah ya buat user baru. Sudo add user contoh root 2. Nggak usah deh. Kita buat user baru, apakah dia bisa? Luar. Nah, kita password contoh root. Oke. Jadi si contoh root tadi setelah kita kasih sih? Setelah kita masukkan dia ke grup sudo, jadi dia punya akses seperti root gitu. Apa tadi? Lali. Nah, passwordnya lali juga lah, lali. Yes. Oke. Nah, kan si contoh root tadi sudah terbukti dia bisa untuk masukkan menambahkan user baru si lali tadi. Nah, sekarang abang mau coba apakah dia bisa untuk buat grup dan masukkan user lain ke dalam grup yang dibuat dia. Misal kita masukkanlah, tadi kan udah ada grup keluarga Lila ya. Nah, kita masukkanlah coba ke grup keluarga Lila tadi gitu. Perintah sudo add user ke grup keluarga Lila dengan nama si Lali. Mata tulisannya. Bentar ya. Grup keluarga Lila. Betul kan? Oh, terbalik. Sorry. Add user, nama useran dulu. Oke. Sudo add user Lila ke keluarga Lila. Sip, dah. Mantap. Tadi siapa sih namanya? Lali. Walah, itu Lali.
Ya. Nah, dah. Sekarang kita cek lagi apakah si Lali tadi sudah masuk ke keluarga Lila. Nah, tuh di keluarga Lila ada 3 user, nama Lila, Lila 2 dan Lali. Dan kita berhasil untuk memasukkan Lali tadi ke keluarga Lila. Jadi terbukti ya, si contoh root tadi itu memang sudah mempunyai sifat seperti root ya karena dia sudah masuk ke dalam sudo, grup sudo gitu. Nah, selanjutnya Abang mau ngasih tahu nih, gimana sih misalnya eh orang lain tahu nih password kita. Gimana sih caranya kita untuk ganti password, ya kan? Misalnya nih, Abang masuk sebagai Lila 2. Lila 2. Oke, di sini Abang sudah masuk sebagai Lila 2. Nah, gimana sih cara Abang untuk mengganti password gitu kan? Nah, cara ganti passwordnya itu gampang. Kita buat password. Password. Oke, kita masukkan dulu password yang sebelumnya Lila 2. Nah, kita masukkan lagi password baru yang mau kita masukkan. Sini Abang mau ngetikkan passwordnya new Lila 2. New Lila 2. Nah, password sudah terupdate. Nah, jadi misalnya kalian ini apa ya? Nggak struck mungkin atau passwordnya udah ketahuan sama orang lain gitu kan. Jadi kalian ingin ini apa namanya ganti password ulang. Nah, itu bisa dilakukan dengan seperti itu. Nah, tadi kan Abang nyontohkannya dengan mengganti sebagai user tersebut. Nah, tadi kan maksudnya sebagai Lila 2. Nah, Abang mau contohkan cemana misalnya Abang ganti sebagai Amar. Bentar ya, kita masuk sebagai Amar dulu. Oke. Kita sudah masuk sebagai Amar. Kita keluar dulu, itu kan di directory home si Lila 2. Kita keluar dulu CD. Nah, selanjutnya Bang mau buktikan bahwasanya kalau yang dia punya akses sebagai root atau yang sudah terdaftar di grup sudo, dia bisa gantikan password orang lain gitu. Dengan perintah sudo password si Lila 2. Nah, kan bisa kan? Inilah dia kenapa root itu nggak sembarangan. Jadi istilahnya dia super user kan. Jadi bisa kontrol apa aja yang terjadi di sistem itu gitu. Si Lila 2. Nah, perbedaannya adalah ketika tadi kita masuk sebagai Lila 2, kalau mau ganti password, dia menanyakan dulu password sebelumnya apa, current passwordnya apa, gitu kan. Nah, tetapi kalau kalian lihat di paling bawahnya itu, ketika kita masuk sebagai root, kita masukkan perintah sudo, dia nggak nanya lagi current passwordnya apa. Jadi dia langsung masukkan password yang baru. Misalnya gini nih, kita contohkan lagi kehidupan nyata ya. Misalnya gini, kita lupa dengan password akun Gmail kita. Nah, kalau mau login kan ditanya dulu passwordnya apa, current password ya kan, dia nanya current password dulu. Nah, sedangkan kalau kita masuk sebagai admin dari Gmail, dia nggak bakal nanya current password lagi karena istilahnya si admin tadi kan nggak tahu current passwordnya apa, jadi tinggal apa ya reset password lah, masukkan password yang baru gitu. Kita kembalikan lagi ya passwordnya tadi kan nama passwordnya udah Abang ganti ke new Lila 2. Kita kembalikan lagi ke Lila 2. Lila 2. Di type Lila 2. Oke, password updated successfully. Nah, disinilah betapa overpowernya ya orang-orang user yang sudah masuk ke dalam
grup sudo gitu. Oke, sudah ini kita main-main dengan user. Selanjutnya Bang mau melakukan hapus lah. Kita kan tadi udah melakukan edit password, nambahkan user, nambahkan password, nambahkan user ke dalam grup itu. Nah, kita sekarang mau tes dulu hapus-hapus. Apakah bisa dia perintah hapus-hapus ini? Gitu. Untuk hapus kita gunakan perintah remove, singkatannya rm remove. Jadi apa yang mau dihapus ya terserah, mau user yang dihapus, mau grup yang dihapus, boleh, terserah. Nah, sekarang kita mau tes dulu user yang dihapusnya. Kita masukkan perintah sudo remove. Siapa yang kita hapus ya? Lila 2 lah, yang baru diganti aja, Lila 2. Oh, sorry. Kayaknya remove Lila 2. Oh, kok remove? Sorry, delete dah. Remove untuk file. Lupa bang, sorry. Sudo delete user Lila 2. Remove user. Ya. Coba kita tes dulu apakah dia memang sudah terhapus atau belum. Lila 2 masih ada di dalam. Oh, sebentar. Karena dia masih dalam sebuah grup ya. Si Lila 2 ini masih dalam sebuah grup. Dia masih di dalam keluarga Lila. Kita keluarkan dulu ya dari grup, ya kan. Sudo. Dari komennya. Apa lagi? Sudo delete user dari keluarga Lila. Oke, removing user Lila 2 dari grup keluarga Lila. Nah, dia sudah keluar dari keluarga Lila. Nah, kita tengok dulu apakah dia memang sudah keluar dari keluarga Lila. Oke, dilihat di situ keluarga Lila cuma tinggal 2 user. Pertama Lila dan 2 Lali. Sedangkan Lila 2 tidak memiliki grup. Dia tidak terdaftar di keluarga Lila. Gitu. Sekarang abang mau mengeluarkan dia dulu dari kita hapus lah istilahnya. Kita hapus delete user Lila 2. Oh, itu untuk delete user dari grup. Coba remove. Bentar ya, aku cari dulu cara menghapus user. Nah, kalau untuk menghapusnya, kita hapuskan home-nya. Jadi dia nggak punya home. Seperti yang kalian lihat nih, dia masih di dalam home, dia masih punya home. Jadi kita hapus home-nya. Sorry. Jadi dia nggak delete user itu dia ngapus satu user dari sebuah grup gitu. Jadi kita hapus dari home-nya, delete user, remove home-nya dari si Lila 2.
Jadi dia akan menghapus home si Lila 2 gitu. Bisa juga. Kita lihat dulu ya. Kita lihat apakah dia masih di dalam. Kurang gede ya. Nah, ini deh. Where's Lila 2? Nah, itu dia Lila 2. Tuh, delete user. Lila 2. Ini kenapa ya user dan sekarang user. Oh iya, dia karena ini ya, apa namanya? Dia bakal minta verifikasi apakah verifikasi dari user tersebut apakah dia memang mau dihapus atau enggak. Oke, makasih Henry. Jadi kita pakai F, istilahnya apa ya? Ngapus paksa gitu. Jadi eh, perintah sudo ini untuk ngapus paksa. Sudo F delete user. Oke. Hmm, bentar ya. Oke, thank you, thank you. Mana yang ketik tadi? Itu balik. Delete user F. Jadi kita force untuk delete user si Lila 2 ini. Bisa juga. Hmm. Apa karena dia stuck gitu ya? Coba nanti abang cari tahu ya. Atau kita tes ini apa namanya? Kita hapus user lain coba ya. Coba kita hapus user lain. Sudo delete user force kali. Nah, seharusnya dia sudah bisa, sudah dihapus gitu. Tapi kenapa ini Lila 2 ini ada error ya? Nggak tahu. Coba nanti abang cari tahu lagi ya kenapa. Nah, di sini kita sudah ngapus si Lali ya. Sudah berhasil, sudah done. Jadi abang mau ngasih tahu lagi ini cara baca komennya sudo delete user dengan force min F2 force untuk ngapus si Lali tadi. Gitu. Nah, coba kita lihat dulu apakah dia sudah keluar si Lali. Nah, sudah. Jadi tinggal si Lila di keluarga Lila ya.
Nah, baik, selanjutnya Bang mau ngajari tentang chmod dan chown. Nah, chmod itu, kalau chmod itu gimana jelasinnya? Jadi misalnya ada nih satu file atau directory yang dibuat oleh seseorang. Misalnya eh, abang nih buat satu file namanya file.txt gitu misalnya. Nah, jadi nanti ada tiga keterangan yang ditampilkan dari file tersebut. Ada tiga akses untuk tiga user yang berbeda-beda. Nah, user yang pertama itu ada si ownernya sendiri yaitu abang. Yang kedua itu ada user yang bergabung dengan grup abang. Misalnya abang tergabung dalam keluarga Lila juga misalnya. Dan yang ketiga itu adalah orang-orang yang berada di luar grup abang. Gimana kelanjutannya? Coba kita tes saja. Oke, di sini abang mau buat user baru lagi. Add user Raffi. Maksudnya Raffi. Name Raffi. Yes. Dan di sini kita punya user baru lagi namanya Raffi. Kita masuk sebagai Raffi. Setelahnya abang yang buat ininya, yang membuat file Surafi. Oke. Sini abang sudah masuk sebagai Raffi ya. Nah, di sini abang cuma sebagai user biasa aja, jadi nggak punya akses sebagai root, dia nggak tergabung dalam grup sudo tadi. Misalnya abang mau buat satu file. Nah, untuk buat file itu ada beberapa cara ya. Ada dengan komen nano, ada dengan komen echo, dan ada touch. Touch itu dia kalau misalnya mau buat file kosong. Jadi kalau misalnya kita mau ngisi eh, apa ya, mau buat file tapi ada isinya gitu. Ini contoh aja ya. Ini file .txt, enggak usah. Ini contoh .txt. Kita masukkan dengan nama filenya contoh.txt. Oke, di sini sudah ada ya file baru namanya contoh.txt. Kita cek apakah dia sudah ada dengan ls-l. Nah, seperti abang bilang tadi, dia ada tiga akses nih. Seperti kalian lihat tuh, ada rw, habis itu garis penghubung rw, habis itu r. Nah, maksudnya apa? Itu adalah akses yang abang bilang tadi. RW yang pertama itu adalah akses untuk abang, si pembuat file. Kalian lihat itu. Setelah angka 1 itu ada Raffi-Raffi. Maksud Raffi-Raffi di situ adalah yang membuat file dan yang apa namanya? Yang punya file lah gitu. Itulah maksud Raffi-Raffi. Oke. Nah, sekarang abang mau ngasih tahu nih, apa sih maksud dari RW, RWR itu? Nah, untuk abang, RW pertama itu adalah akses untuk melakukan read dan write. Read dan write untuk uh, file yang ini, untuk file contoh.txt-nya. Jadi, yang punya file bisa untuk melakukan read dan write atas file tersebut. Nah, sedangkan yang RW yang kedua itu adalah akses untuk user yang tergabung bersama abang di satu grup abang. Misalnya abang ada di grup keluarga Lila gitu. Jadi keluarga Lila itu mempunyai hak akses yang kedua nih RW. Nah, sedangkan yang terakhir itu R itu adalah hak akses untuk user-user yang eh, tidak mempunyai file ini juga tidak tergabung dalam grup abang.
Nah, abang contohin aja lah ya. Misal kita buat user baru nih, ada dia nggak tergabung dalam file nggak tergabung dalam grup manapun yang sama abang. Jadi dia nggak punya grup lah istilahnya. Kita masuk dulu sebagai nah, sini abang mau buat user baru ya. Add user. Oke. Nah, di sini kita sudah buat user baru namanya si Avandi. Si Avandi ini nggak bakal abang gabungkan ke grup manapun. Jadi kita bakal lihat perbedaan hak akses atas file contoh.txt itu. Sebelumnya abang mau masukkan dulu si Raffi tadi ke dalam grup keluarga Lila dengan sudo add user Raffi ke keluarga Lila. Oke, seperti yang kalian lihat bahwa si Raffi tadi sudah masuk ke keluarga Lila. Tuh, keluarga Lila ada user Raffi. Nah, misalnya nih si Lila melakukan ini apa namanya? Write sudah bisa karena dia merupakan hak akses yang kedua, yaitu user yang merupakan satu grup dengan si pemilik ini apa namanya? Pemilik file ya. Kita contohkan. Lila. Nah, kita masuk sebagai Lila. Kita mau lihat nih. Oh, di director Lila nggak ada. Jadi di mana tadi? Home. Terus di sorry. Coba kita tes dulu ya. Echo. Bentar. L. Berarti dia ada di home Lila. Coba deh kita masukkan si file ini tadi apa namanya? Contoh.txt tadi ke dalam directory baru ya. Nah, kita kalau mau buat directory baru bisa dengan make dir misalnya dir. Kita sudah buat make dir. Jadi kita buat make directory baru dengan nama dir. Kalau mau nambahkan file ke dir. Ya. Kita lakukan copy ya. Jadi abang mau copy si ini tadi contoh.txt ke dalam directory dir. Atau ada directory dir. Dengan kode luar tadi. Dengan perintah copy terus
Bentar ya. Hmm, Oh, dengan kita kopikan eh, sebentar ya. Move kayaknya sih. Kalian tahu nggak untuk melakukan copy file, memindahkan. Oh, sorry. Apa ya? Kita move si contoh.txt ini ke dalam folder eh coba kita masuk sebagai sudo. Hmm, kita force aja kali ya. Cannot move. Move. Ya. Yeah. Oh, oh, txt ke oh, ya. Abang lupa gimana cara masuknya ya.
sebentar. Kita dari home Raffi ya. Oh, berarti move contoh txt ke home Raffi dir contoh. Nah, sorry abang lupa. Di sini sudah kita pindahkan ya contoh .txt tadi ke direktori baru yang kita buat dir. Coba kita lihat, kita masuk ke dir. L. Oke, dia di sini ya, udah. Nah, kita coba masuk sebagai lila kembali. Ntar lila. Oke, kita di home Raffi, kita lihat berkasnya nih, ada direktori dir. Coba kita masuk ke direktori dirnya, karena direktori dirnya itu mempunyai akses semua user bisa masuk. Seperti yang kalian lihat, direktorinya rwx, rwx, rx. Jadi yang punya directory itu bisa read, write, dan execute dari direktorinya. Untuk yang sama dengan atau user yang sama dengan satu grup dengan si pembuat bisa rwx juga, bisa read, write, dan execute juga. Sedangkan user yang tidak sama dengan grup si pembuat itu hanya bisa melakukan read dan execute, dia nggak bisa menulis ulang filenya. Kita masuk ke direktorinya, direktori si Raffi ya. Kita sudah di direktori si Raffi. Kita mau lihat nih hak aksesnya gimana. Nah, sini kan RW. Jadi si Lila ini otomatis sudah bisa ya melakukan perbaikan ke contoh.txt. Kita coba ini sudah diubah. Contoh.txt. Sebentar ya. Coba kita nano contoh.txt. Nah, ini. Abang mengubah jadi ini sudah diubah .txt. Untuk melakukannya kita Ctrl O. Nah, itu di bawah tinggal tekan enter. Kalau kalian mau ubah nama filenya bisa kalian ubah, tapi nggak usah diubah ya. Nah, biarkan aja contoh.txt. Enter lagi dan permission denied seperti dulu. Nggak bisa ya. Harusnya sudah bisa ini. Apa dia nggak punya ini ya? Coba deh kita cek. Kita keluar dulu, exit. Yes. Exit. Save my bed. No. Nah, kita sudah exit ya. Kita cek dulu apakah mereka sudah satu grup. etc. Sudah. Get etc grup. Nah, si Lila sama Raffi
sudah satu grup. Hmm. Nggak bisa masuk ya. Oh, oke. Karena dia bukan satu grup sih sama ini. Dia belum satu grup sama Rapi tadi ya. Jadi, oh, di jam 10.22. Jadi abang mau ini aja ya, mau ngasih contohnya untuk pembuktiannya mungkin eh, kita kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Oke, di sini kan dia eh, apa namanya, hak aksesnya RW RWR. Jadi eh, seperti yang bilang tadi, yang punya file itu yang pertama, yang di sebelah paling kiri, yang di tengah itu akses untuk yang satu grup dengan usernya, yang terakhir sebelah kanan itu adalah akses untuk orang-orang yang belum satu grup sama yang punya file gitu. Nah, kita masuk lagi sebagai Raffi ya untuk ganti hak aksesnya karena on-nya Raffi. Nah, kita sudah di dir. Nah, kita mau buat modifikasi dari file-filenya ini. Nah, di sini abang mau ngasih tahu nih, setiap akses untuk file-file ini, setiap akses mau read, mau write, mau execute, dia punya value tersendiri. Jadi kalau misalnya ada berapa aja mereka ya value-nya. Oh, kalau misalnya dia read, dia punya value 4. Kalau dia read, dia value-nya 4. Kalau write dia value-nya 2 dan kalau execute dia value-nya 1. Jadi kalau misalnya kita buat kayak gini. 777 contoh.txt. Nah, jadi di sini 7 itu maksudnya dia bisa read, write dan execute dari contoh.txt. Kalau abang bikin gini 777 4. Nah, 4 itu seperti abang bilang tadi, dia value untuk read. Kalau kita bikin 2, dia untuk write, nulis. Kalau kita bikin 6, ya tambahnya aja 4 tambah 4 tambah 2. Jadi dia bisa melakukan read dan write. Kita contohkan aja. Nah, kita tengok hasilnya nih. Seperti abang bilang tadi, 77 berarti dia read write execute, read write execute, dan 6-nya adalah untuk read dan write. Oke, nah karena dia sudah berubah jadi hijau, jadi otomatis seharusnya si lila tadi sudah bisa ya melakukan perubahan di ini. Contoh kok sudah sih? Bukan lila. Nah, seharusnya sudah bisa ya mengganti contoh.txt ini, contoh.txt. Dah, sudah bisa. Tadi kita belum masukkan, belum satu grup istilahnya mereka. Belum satu grup. Jadi ini sudah masuk ya. Sudah bisa. Kita tes dulu dari Raffi.
Coba kita buka apa isinya. Teks. Nah, sudah diubah ya, sudah bisa. Itulah tadi penggunaan chmod, modifikasi akses untuk eh, 3 tingkatan user, yaitu ownernya, pemilik user-user yang tergabung dalam satu grup dengan owner, dan juga dan juga user yang tidak tergabung dalam grup tersebut. Sini abang mau ngasih tahu juga tentang chown. Nah, kalau chown itu kita ngubah ini ya, apa namanya? Yang punya file. Nah, kalau chown itu kita coba klik dulu. Kita lihat di sini yang punya filenya Raffi. Terus, oh, kita belum masukkan ke ini Raffi. Memang ya, si Lila tadi belum masuk ke Raffi. Raffi yang pertama ini nama ownernya. Raffi yang kedua itu adalah nama grupnya, gitu. Jadi kita mau buat apa ya? Kita gantilah istilahnya. Jadi ownernya nggak si Raffi. Gitu. Misal kita buat chown Lila atas contoh.txt. Oh, karena dia tidak tergabung ya. Sebentar ya. Kita masukkan dulu si Lila deh ke grup ownernya. Itu sebagai kita masukkan dulu ke grup ownernya. Nah, kita masukkan dengan komen sudo ke grup Raffi. Kan sebentar. Bukan si Raffi yang mau dimasukkan. Sudo user modifikasi add ke grup Raffi si Lila. Nah, berarti dia sudah masuk. Kita masuk sebagai Raffi lagi. Nah, kita coba ganti kepemilikan file. chown Lila contoh.txt. Oh, kita belum masuk ini. Sorry. Jadi dia di situ salah. Jadi sini. Nah, belum juga changing ownership contoh operation permitted. Coba kita pakai ini ya, apa namanya?
kita pakai force saja kali aja bisa. Harusnya bisa ya. Hmm, ya, kita paksa aja ya. Intinya seharusnya sudah bisa. Kalau kita lihat RSML, nah, ini juga. Tahu nggak kenapa ini nggak bisa ganti ownernya? Coba kita tulis juga ini ya. Grup ownernya kan si Raffi. Belum berubah juga. Sebentar ya. Hmm, kenapa yang ganti? Kita buat nama file baru kali ya. Anu, test. Kita tengok dulu. SML. Nggak ada. Terus kita buat test txt. Nggak bisa ya. Hmm, nah, coba kita gantinya ke Amar. Bisa juga. Nah, coba kita masuknya dari root. Aman 9 test.txt akses. Nggak ada. Oh, nggak ada. Sorry, nggak ada. Ya, SML. Nah, karena iya, karena dia ini ya, dia
harus root tadi yang mindahkan, sorry lupa bang. Nah jadi dia sudah diganti sini ya ke pemilikan filenya tadi, dia bukan si Amar lagi, tetapi dia masih dalam grup Raffi, dia masih filenya masih di dalam grup Raffi gitu. Jadi mungkin eh, segini aja pertemuan kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari yang lain. Seperti tidak, untuk yang lain ada yang mau ditanyakan. Oh, sembari menunggu yang lain mau nanya, ini dong. Tolong dihidupkan dulu camnya, jadi kita bisa screenshot bukti kehadiran. Ayo yang lain, hidupkan ininya, kameranya. Udah jam 10.37 juga. Halo Henry, halo William. Halo Bang. Oke. Yang lain, ada lagi yang hidupin kameranya. Kalau yang nggak bisa, dikasih tahu aja. Soalnya tadi abang waktu masuk ke BBB ini 3 kali nggak bisa join audio, kenapa? Jadi tadi masuk 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 lagi. Oh iya, jadi kan mengingat kita masih pertemuan kedua nih, padahal kalau dihitung-hitung ini udah minggu keempat ya. Nah, abang mau nawarin nih, kita mau ganti hari kapan gitu. Senin jam tengah tiga ada kelas. Tengah tiga Senin. Ada kelas nggak? Ntar Bang lihat jadwal dulu. Oke. KPKB kayaknya atas Bang, kayaknya mata kuliah atas. Setengah tiga ya. Sampai jam berapa tuh KPK? Eh, tapi coba KPK Hen yang habis Senin jam berapa? Kan 11.20 sampai jam 1. Habis itu kan ibunya lanjut dari jam 1 sampai 23. 2.30. Oh, berarti bisa. Lab MSBD. Senin sore jam. Mes Senin Oh, sore. iya ya. Oh, oh ganti ya. Oke, oke, oke. Oh, guys. Oh, atau nggak gini deh, nanti Senin absen aja, Bang buatin video untuk penjelasan ini, CHON sama CHMO tadi. Belum lengkap soalnya. Gimana? Jadi nanti Bisa Bang. di video itu Abang jelasin juga tugasnya. Oke? Oke Bang. Oke. Makasih. Ini nggak ada lagi yang ngidupin kamera ini. Adalah segini aja. Oh, Faisal. Udah. Screenshot aja sekarang ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke, terima kasih. Sudah bisa dinonaktifkan lagi kameranya. Ya, terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau menyempatkan waktunya hadir di lab ini walaupun ya telat ya kelamaan 10 menit ya. Bang mohon maaf tadi banyak yang error, banyak yang lupa. Sekian pertemuan kita minggu ini. Abang ingatkan lagi minggu depan itu kita Senin. Istilahnya jam ganti ya, cuma abang buat video aja. Jadi kalau nanti absen, kalian tonton videonya ada tugas dalamnya. Nggak susah-susah kok, abang baik tugas. Dah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih, pagi menjelang siang semua. Jangan ada yang tempus. Dosa kalian. Oh ya, untuk ini record belum kumatikan ininya.